mengajak beberapa orang untuk mengamati kita. Kemudian setelah itu kita mengajak mereka diskusi. Setelah diskusi, sampaikan bagaimana kalau kita nanti bisa mengikuti ini. Nanti saya amati kekurangan-kekurangan tak, kelebihan-kelebihan tak, nanti saya catat. Kemudian kita juga minta tanggapan dari teman-teman yang lain. Nah, kalau sudah terbangun itu komunikasi begitu, sisa kita namanya bagaimana Bu kalau kita bentuk ini di sekolah tak, kemudian kita panggil SD, kita panggil sanawiyah, kita panggil supaya bergabung, kita pergi di sekolahnya mengamati. Terjadilah yang namanya komunitas praktisi di dalam lingkungan. Jadi kita bentuk dulu dalam sekolah, baru sudah itu kita cerita-cerita, berangkat dari cerita-cerita. Kita sudah diajari coaching toh. Yang paling bagus itu teknik-teknik coaching itu bisa memudahkan kita untuk merekrut teman-teman, mensosialisasikan kita punya ilmu kepada rekan-rekan kita. Itu teknik-teknik coaching. Karena kan coaching kan sifatnya itu sebenarnya adalah seni mendengar, seni bertanya, seni mendengar, seni apalagi memahami orang lain kan. Ya, itu yang penting mungkin dilakukan. Jadi Loka 2 itu berkisar di situ, intinya begitu, komunitas praktisi. Jadi nanti ketika nanti kita komunikasikan di forum kita, kita akan lihat itu siapa-siapa yang tertarik untuk menjadi bagian kita. Sebenarnya mereka itu sudah sering amati teman-teman saya amati dia amati. Hanya kan mereka mungkin masih ragu-ragu, masih ada juga yang bertanya bilang ada begini, pokoknya hal-hal negatif tentang program guru penggerak ini mungkin masih mempengaruhi mereka. Meskipun seandainya mereka paham, mereka akan lebih antusias. Alhamdulillah Pak, sebenarnya ada beberapa teman sudah saling konsultasi dan yang banyak dipertanyakan itu masalah bagaimana strategi pembelajaran terus. Dan kita jelaskan kan? Iya, alhamdulillah sebisa saya. Iya. Tadi juga. Kenapa enggak tanya bagaimana kalau kita amati kan mengajar? Itu pernah. Yang belum. Nah, cuma dulu kan sempat ada penyelesaian juga. Saya ini sering dengan ibu, bagaimana ibu? Karena saya rasa ini kan terkait yang budaya positif. Saya rasa ini apalagi sekarang kan siswa kita bagaimana pasca pandemi. Jadi yang mungkin begini Bu. Salah satu tantangan itu kita tantang diri kita juga. Kalau kita mau tantangannya adalah bahasanya dari Ibu Kepsek, Ibu Aji, ada bisakah Ibu Aji meminta beberapa teman dengan Ibu untuk mengamati saya mengajar di jam terakhir. Itu tantangan itu. Karena dalam waktu dekat ada jadwal supervisi saya. Itu. Iya, lebih bagus itu. Tapi kan kurasa kalau ada jadwal begitu Pak, maksudnya saya mau yang natural ya, maksudnya bukan supervisi dari kepala sekolah. Atau bisa gabung saja Pak, sekalian masuk juga teman-teman. Iya, tidak apa-apa. Jadi hanya kan kita tidak mau terlalu ramai lah, toh. Ada yang bagus di itulah yang saya bilang tadi, dukungan toh. Itu di SMP 1 Baraka itu dia sampaikan kemarin, muridnya begini, saya selalu lihat ini, saya tidak pernah supervisi Bu Dina, tapi saya selalu intip-intip dan tidak ada yang mengatur, gitu ya, maunya minta Bu, tidak bisa saya diintipin, bisa kali sekali, karena kesannya juga itu kalau umpamanya terlalu ramai orang itu jadi persoalan. Maksud saya tadi itu yang komunitas praktisi Bu toh di luar, jadi lain kalau untuk kepala sekolah, artinya kepala sekolah bisa ya begitu modelnya. Pengamatan tidak langsungnya Pak, atau bagaimana kan?
Iya, artinya sering-sering komunikasi dengan ibu, artinya tanyakan nggak apa-apa bu, apa kesan ibu kepada saya sejak ini pak, bisa nggak apa-apa, atau nggak apa-apa bu kalau saya mengajar diintip-intip lah juga supaya iya ada masukan-masukan di luar tugas supervisi itu. Ya kan supervisi ada jadwalnya. Pasti persiapannya ini Pak, Iya. jadi Kalau diintip-intip kan artinya natural. iya lebih alami kan. Iya. Nah, saya pikir itu selesai ini yang ini. Untuk pengembangan tadi saya sudah jelaskan sama kita pengembangan komunitas praktisi kan di sekolah dulu. Artinya kita ajak teman-teman dulu ya. Tapi diajaknya bukan dengan ayo kita bentuk komunitas praktisi di sekolah kita. Sekarang itu kegiatan dulu, jadi kegiatan ayo bagaimana kalau ini akhirnya mungkin 2-3 kali kegiatan mereka terlibat bagaimana kalau kita bentuk komunitas di sekolah. Ya oke, kita ketuanya atau saya ketuanya atau kita Kita bisa. Ada beberapa teman itu yang saya lihat. tidak perlu itu komunitas praktisi penuh orang, kepala sekolah apa saja, tidak perlu. Yang diperlukan adalah itu inti dari komunitas praktisi itu adalah memunculkan, mensosialisasikan praktek-praktek baik yang kita tahu, yang kita dapat kita sosialisasikan. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya kita, ada teman tak mungkin menonton YouTube, bagus ini saya perlu praktekkan. Dia hubungi Ki, ada juga saya mau sampaikan, deh, coba nanti lihat Ibu Ida bagaimana. Begitu. Jadi terbentuklah yang secara otomatis terbentuklah yang namanya komunitas praktisi. Dan itu seharusnya kita ikut Ibu. Saya menagih nih, mana komunitas praktisi kita? Ibu Lina kemarin, dia sudah bentuk Bu. Ada juga dibentuk. Maksudnya dia bentuk tidak sadar. Iya. Dia tidak tahu bilang ini namanya komunitas praktisi. Kenapa? Ini dia ajak teman-temannya, dia bilang coba bersama kepala sekolah meminta untuk diseminasi kegiatan. Jadi kan ada budayanya teman di SMP 1 itu SMP 1 Baraka bagus. Setiap ada seorang guru yang mengikuti satu kegiatan diminta untuk menyampaikan penjelasan kepada teman-teman. Nah, ini Bu Lin setiap ada yang dia tahu, diminta untuk menyampaikan itu. Ya, dia diminta untuk menyampaikan hal-hal yang praktek baik. Di sini Ki Bu aja. Nggak apa-apa di sini Bu Aji. Di sini Ki. Kak sudah nih sebenarnya saya itu nggak apa-apa kalau kita ada saya ini ada memang yang agak yang sangat berkaitan erat dengan ini, tapi diskusi tentang kemajuan